Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis Kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah salat tarawih rahimakumullah. Dan kesempatan dalu menika sumangga kita sesarengan senantiasa untuk selalu memanjatkan rasa puja lan puji syukur kita marang Allah Subhanahu wa taala. Amargi kita tasih dipun paringi kenikmatan kalian Allah sehingga kalian kenikmatan menika siang wau kita tasih saged nglampahi ibadah siam. Dalu niki kita tasih saged nglampahi ibadah qiyam. Mudah-mudahan ibadah-ibadah, amal soleh serta kebaikan-kebaikan ingkang sampun kita lampahi ten ulan suci Ramadan menika dados ibadah, dados amal soleh, dados kebaikan ingkang dipun catat, ingkang dipun balas, lan ingkang dipun tulis kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal soleh dan ibadah yang kita lakukan bukan amal soleh dan ibadah yang sia-sia belaka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimakumullah. Bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagaimana disebutkan oleh Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya, telah menurunkan kitab Al-Quran agar menjadi pedoman bagi tiang-tiang ingkang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita mengenal Al-Quran hanya sebatas kitab suci yang dibaca yang mengandung nilai pahala dan ibadah ten ngajengipun Allah Subhanahu wa taala. Padahal kitab suci Al-Qur'an memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan kita yang harus kita mengerti, ingkang kedah kita fahami, sehingga Al-Qur'an menika membawa faedah dan manfaat dalam hidup kita. Maka pada kesempatan malam hari ini kita sampaikan yang pertama, Al-Quran harus memiliki fungsi dalam hidup ini sebagai petunjuk. Kompas kehidupan orang beriman adalah Al-Quran. Dia bisa berjalan ke depan karena petunjuknya memerintahkan agar ke depan. Mereka bisa berjalan ke belakang karena petunjuknya memerintahkan kita berjalan ke belakang. Inilah
hakikat kehidupan orang beriman. Apapun yang dilakukan harus terbimbing oleh Al-Quran. Kita mengetahui mana perkara yang dilarang karena Al-Quran telah melarang. Kita bisa paham dan tahu perkara yang diperintahkan dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Al-Quran telah memerintahkan agar perkara itu ditunaikan, dan perkara itu termasuk bagian dari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah menyatakan, "Dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin." Dzalikal kitab, itulah Al-Qur'an, la raiba fih, orang beriman tidak sedikit pun memiliki keraguan apa yang terdapat di dalamnya. Hudan lil muttaqin, Al-Qur'an harus menjadi petunjuk kanggene tiang-tiang ingkang beriman. Maka bulan suci Ramadan ini kesempatan kita untuk kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita, menjadikan Al-Quran sebagai kompas kehidupan orang-orang beriman. Karena hari ini orang beriman kehidupannya jauh dari petunjuk Al-Quran. Karena hari ini kompas kehidupan umat Islam tidak lagi Al-Quran, tetapi di luar Al-Quran. Kita orang-orang yang ahli masjid, kita orang-orang yang ahli berjamaah, jadikan Al-Quran dalam kehidupan kita sebagai petunjuk dan kompas di dalam menjalani kehidupan ini. Karena Nabi SAW memastikan, siapapun umat ini, sinten kemawon, tiang ingkang beriman, ingkang purun dadosaken Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka di dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, dia tidak akan pernah bengkok, dia tidak akan pernah tersesat. Taraktu fikum amroini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah aku wariskan, telah aku tinggalkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang jika kalian benar-benar mau berpegang teguh terhadap dua perkara itu, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, selamanya hidup ini tidak akan pernah tersesat, selamanya hidup ini tidak akan pernah bengkok. Maka jika orang ingin hidupnya lurus, jika orang ingin hidupnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kehidupannya harus terbimbing dan dibimbing oleh Al-Quran. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, di antara fungsi Al-Quran selain sebagai petunjuk kanggene kita, maka Al-Quran memiliki fungsi menjadi penyelamat kanggene kita ten dinten kiamat mangke. Pada hari kiamat, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah, ketika manusia akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan ingkang nate dipun lampahi piyambake ten alam donya, wedal niku tidak ada lagi ayah yang mampu menolong anaknya, tidak ada lagi seorang suami yang mampu menolong istrinya, tidak ada lagi seorang kakek yang mampu menolong cucunya. Karena pada hari itu manusia harus sendiri-sendiri mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Maka di saat dalam kondisi ingkang kados mekaten niku, terusipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang bernama Al-Quran akan datang memberikan naungan, akan datang memberikan pertolongan, akan datang memberikan bantuan di saat tidak ada orang yang mampu menolong dan membantu kita. Maka Al-Quran pada hari itu berfungsi sebagai penolong. Untuk siapa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabihi. Iqra'u, bacalah oleh kalian Al-Qur'ana, Al-Qur'an niku, fa innahu, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu ya'ti
pasti pada hari kiamat akan datang. Syafi'an akan memberikan pertolongan, syafi'an akan memberikan bantuan, syafi'an akan memberikan syafaat li ashabihi kepada sahabat-sahabatnya di dunia, kepada orang yang mau bersahabat dengan Al-Quran. Dikatakan seseorang bersahabat dengan Al-Quran tidak hanya membacanya ketika bulan Ramadan datang, tidak hanya membacanya ketika ada keluarganya yang sedang meninggal, tetapi Al-Quran itu menjadi sahabat kehidupannya. Setiap saat, setiap waktu, setiap hari Al-Quran dibaca. Karena dengan membaca Al-Quran, Al-Quran pada hari kiamat mampu menolong kita di saat tidak ada lagi pertolongan. Inilah di antara dua fungsi yang bisa kita cerna, yang bisa kita pahami, bahwa Al-Quran tidak hanya sekedar kitab suci yang kita baca mengandung nilai pahala. Tidak sebatas itu, tetapi di luar itu Al-Quran memiliki fungsi. Jadikan Al-Quran menjadi kompas kehidupan kita, dan jadikan Al-Quran sebagai teman yang kelak akan menolong kita di hari kiamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.